Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi hari ini meskipun hanya lewat video. Ramadan sebentar lagi, persiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan. Yuk kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mempelajari masih di subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Pembelajaran terakhir ya di subtema 2 ini, jadi siap-siap untuk penilaian harian. Insya Allah minggu depan kita akan penilaian harian matematika dan tematik. Oke, apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari 1. Keunikan-keunikan tarian dari berbagai daerah. Yang kedua, gerakan dasar pada tarian Merak. Dan yang ketiga, unsur dari sebuah legenda Telaga Warna. Jangan lupa siapkan buku tematiknya masih di tema 4H dan stabilonya untuk menandai bagian-bagian penting dari materi yang akan kita pelajari. Yuk, sekarang kita buka halaman 84, pembelajaran 5. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari keunikan tari tortor si Pitu Cawan dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari legong dari Bali dan tari bondan payung dari Jawa Tengah. Gerakan tari daerah memiliki ciri khas yang berbeda antar daerah. Contoh, gerakan Sumatera berbeda dengan gerakan tarian Bali. Begitu juga gerakan tari dari Jawa Tengah berbeda dengan gerakan tari dari daerah Bali dan Sumatera. Kita akan bahas sekarang ciri-ciri gerakan tarian dari Sumatera, Bali, dan Jawa Tengah secara umum. Yang pertama kita lihat ciri-ciri gerak tari dari daerah Sumatera. Ini tari dari daerah Sumatera, salah satu tariannya. Ini adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Kita lihat ciri-cirinya. Gerakan tarinya lincah dan dinamis. Yang kedua, gerakan tangan, kaki, jari, dan kepala sangat sederhana atau tidak rumit. Contohnya gerakan jari membuka dan merapat. Yang ketiga, gerakan kakinya lincah seperti ada gerakan meloncat dan berputar. Sekarang kita amati gambar B. Ini adalah tari pendet dari Bali. Kita lihat ciri-ciri gerakan tari dari daerah Bali. Bersifat ekspresif, tersalur melalui wajah, mimik muka, serta gerak mata. Tari Bali bersifat dinamis, selaras dengan musik. Pengiringnya sesuai ritme pukulan gamelan. Yang ketiga, sikap atau posisi kaki terbuka dan badan merendah. Itu ciri dari tarian Bali. Yang terakhir, kita akan lihat keunikan atau ciri-ciri dari tari Jawa Tengah. Ini tari bedaya. Tarian dari Jawa Tengah memiliki ciri-ciri diantaranya gerakannya lebih pelan, lembut, dan dinamis. Kemudian gerakan lengan, kaki, jari, dan kepala lebih rumit. Yang terakhir, posisi badannya tegap dan agak merendah, terlihat berwibawa. Alhamdulillah pembelajaran 5 telah selesai. Kita telah mempelajari ciri-ciri khas dari tarian yang berasal dari daerah Sumatera, daerah Jawa Tengah, dan satu lagi dari daerah Bali. Nah sekarang karena kita ada di Jawa Barat nih, pembelajaran 6 isinya semua tentang Jawa Barat. Cerita legendanya, legenda Telaga Warna dari Jawa Barat. Nanti kemudian bercerita tentang gerakan dasar pada tarian Merak, itu juga dari Jawa Barat. Terakhir kita akan bernyanyi lagu Manuk Dadali yang berasal juga dari daerah Jawa Barat. Silahkan dibuka halaman 90. Kita akan mempelajari tentang gerakan dasar pada tarian Merak. Sekarang kita akan mempelajari halaman 90. Tandai dengan stabilo bagian-bagian yang pentingnya ya.
Nah, karena kita ada di Provinsi Jawa Barat, kita akan mempelajari salah satu tarian unik yang terinspirasi dari gerakan hewan, yaitu tarian merak. Masih ingat kan? Tari merak ini termasuk ke dalam tari kreasi baru. Yang membuat tari merak ini unik karena menggunakan kostum yang menggambarkan kecantikan burung merak jantan. Kalau hewan nih yang cantik-cantik bulunya atau yang cantik-cantik penampilannya itu yang jantan. Yang betina tidak secantik ini bulunya, makanya dia menggambarkan kecantikan burung merak jantan. Tapi penarinya umumnya adalah perempuan. Kita akan mempelajari jenis-jenis gerakan dasar pada tarian merak. Gerakannya dibagi menjadi 4, yaitu bagian kepala, bagian tangan, yang ketiga nanti bagian kaki, dan yang keempat adalah gabungan, bagian gabungan. Sekarang kita lihat. Bagian kepala dibagi menjadi 2. 1, galier. Ini gambarnya nih di sampingnya. Galier itu adalah gerakan kepala menoleh. Gerakan ini adalah sikap tari yang diadaptasi dari gerakan burung merak yang sedang menoleh. Yang kedua namanya gilek. Gilek ini contoh gambarnya nih, contoh gerakannya, yaitu gerakan menggoyangkan kepala dan leher ke kanan dan ke kiri membentuk angka 8 yang didahului oleh dagu. Gilek merupakan gambaran perilaku burung saat menggelengkan kepala. Sekarang kita lihat gerakan bagian tangan. Gerakan bagian tangan yang pertama namanya ukel. Ukel adalah gerakan memutarkan tangan. Nih contohnya nih, gerakan ukel, gerakan memutarkan tangan. Yang kedua adalah gerakan mucuk, seperti pucuk berarti ya. Gerakan melingkarkan jari tengah dan ibu jari. Ini contohnya melingkarkan jari tengah dan ibu jari. Sekarang dibuka halaman 91. Masih gerakan bagian tangan pada tari merak. Gerak yang ketiga namanya selut. Ini gambar gerakan selut, yaitu gerakan tangan kanan dan kiri ke depan atau ke atas dengan bergantian. Jadi tangan kanan dan tangan kiri bergerak ke atas, ke depan secara bergantian. Yang keempat masih gerakan tangan, namanya adalah gerakan tapak bahu. Tapak bahu adalah gerakan menepuk-nepuk bahu, baik itu satu tangan atau 2 tangan saling bergantian. Itu gerakan tapak bahu ya, menepuk-nepuk bahu. Yang kelima adalah gerakan capang, yaitu gerakan membengkokkan salah satu tangan. Nih gerakan capang contohnya, membengkokkan salah satu tangan. Dan yang keenam, ini adalah gerakan lontang kiri atau kanan, yaitu gerakan tangan yang menggunakan 2 tangan digerakkan secara bergantian. Yang terakhir untuk gerakan tangan yaitu gerakan trisik. Ini nih contohnya gerakan trisik. Yang ini gerakan trisik saat membentangkan sayap. Kemudian di gambar sebelahnya, gambar 2.44 adalah gerakan trisik saat berputar. Apa itu gerakan trisik? Gerak trisik adalah peralihan antara 2 gerak pokok dalam susunan tari yang mengandung unsur berkeliling sambil berjinjit. Selanjutnya adalah gerakan dasar bagian kaki pada tari merak. Yang pertama adalah rengkuh. Rengkuh adalah menurunkan posisi badan dengan menekuk lutut dengan sikap badan yang berdiri. Yang kedua, seser, artinya menggeser kaki ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, siring, yaitu gerakan kaki yang menggoyang-goyangkan kaki dengan bersamaan. Yang keempat yaitu gerakan ngoreh, gerakan kaki yang menggaruk-garuk tanah seperti seekor burung yang sedang mencari makan.
Ini contoh gerakan ngoreh, menggaruk-garuk tanah untuk seolah-olah sedang mencari makan. Yang ini adalah gerakan seser. Terakhir adalah gerakan dasar bagian gabungan. Jadi gabungan antara kepala, tangan, dan kaki pada tari merak. Yang pertama, gerakan gabungan yang pertama disebut mincit. Artinya gerakan gabungan kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan bersamaan, tetapi tangan dan kaki berbeda. Misalnya, kalau tangannya tangan kanan, berarti pasangannya kaki kiri, begitupun sebaliknya. Yang kedua, gerakan gabungan yang kedua namanya adalah tumpang tali. Artinya, posisi tangannya ukel, gerakan kaki ke depan ke belakang dilanjutkan dengan mengibaskan tangan atau selendang. Gerakan dasar pada tarian merak sudah kita pelajari. Ada berapa gerakan dasar? Ada 4 bagian gerakan dasar. Yang satu, gerakan kepala. Yang kedua, gerakan tangan. Yang ketiga, gerakan kaki. Dan yang keempat, gabungan dari semua gerakan. Dari gerakan kepala, tangan, dan kaki digabung menjadi satu. Itu namanya bagian gabungan. Untuk merilekskan pikiran kita akan menyanyikan salah satu lagu dari Jawa Barat juga yang bertema sama dengan tariannya tadi, bertema tentang burung. Kalau tariannya yang telah kita pelajari, tarian merak bertema burung merak, yang ini adalah burung lambang negara Indonesia. Ada yang tahu burung apa? Burung Garuda. Tapi lagunya bukan burung Garuda judulnya, tapi Manuk Dadali. Kita nyanyikan bersama-sama, dibaca liriknya baik-baik, disimak baik-baik, diikuti ya. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, leper kena jancana, pamantayat karingan, suku marang luas, kecil pamatik mengeluh, dapat tega bari hiberna tarik biru. Sahaan bisa musuhkan matandangna, gandang jing tertentang, payah bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri, silipik tengah tertinggi sebelah pati, manuk dadali ngandung silo kasinatria, kesakunda bangsa di negara Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Kerjakan nanti tugasnya dengan baik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mengingatkan, yuk kita zikir pagi dan petangnya nanti jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.